Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah haru Imam Syafi'i. Diminta pulang ibunya ke Mekah, sempat ditolak karena bawa ratusan unta. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi, atau biasa dikenal Imam Syafi'i, adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu agama. Salah satunya saat ibu Imam Syafi'i yang merelakan anaknya untuk berjuang mencari ilmu. Dikisahkan, guru Imam Syafi'i mengaku telah kehabisan bekal untuk mengajarkan Imam Syafi'i. Kemudian guru tersebut mengirimkan Imam Syafi'i ke Mekah lalu ke Irak. "Syafi'i, sudah habis ilmuku, pergi kau ke Madinah." Imam Syafi'i pamitan kepada ibunya. Ia meminta izin akan belajar agama ke Madinah lalu ke Irak. "Nak, berangkatlah kau menuntut ilmu. Ilmu itu jihad di jalan Allah. Kita ketemu nanti di akhirat saja," kata ibu Imam Syafi'i. Atas restu ibu dan gurunya, Imam Syafi'i mendalami ilmu agama di Madinah dan Irak. Ia tidak berani pulang karena belum diminta oleh ibunya. Di Irak, Imam Syafi'i menjadi seorang alim besar. Ketika ada rombongan dari Irak yang hendak melaksanakan ibadah haji, ibu Imam Syafi'i datang ikut haji juga. Suatu ketika ada halaqah besar di Masjidil Haram. Ada seorang alim besar dari Irak. Alim besar itu sebentar-sebentar selalu mengutip perkataan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibu Imam Syafi'i bingung dan bertanya tentang Muhammad bin Idris kepada alim besar itu. "Ya Syekh, siapa Imam Idris bin Syafi'i?" tanyanya. Sang alim besar itu dengan penuh kebanggaan menjawab, "Dia adalah guruku, seorang alim dari Irak, asalnya dari Mekah ini." "Ketahuilah ya Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku," kata ibu Imam Syafi'i. Setelah mengetahui perempuan itu adalah ibu Imam Syafi'i, maka saat itu juga orang-orang menghormatinya. "Pesanku untuk Syafi'i, kalau Syafi'i pengen pulang, Syafi'i boleh pulang," kata ibunya. Murid Imam Syafi'i itu menyampaikan pesan tersebut langsung ke Imam Syafi'i, bahwa sudah diizinkan pulang oleh ibunya. Mendengar kabar tersebut, Imam Syafi'i langsung bergegas pulang. Orang-orang yang mencintainya memberikan banyak kekayaan. Ada yang memberi unta lengkap dengan isinya di punggung unta. Jadi, Imam Syafi'i pulang dengan membawa kekayaan. Tak hanya itu, dalam perjalanan pulangnya, Imam Syafi'i dikawal oleh murid-muridnya. Sampai di batas kota Mekkah, Imam Syafi'i menyuruh muridnya untuk memberi kabar pada ibunya bahwa Imam Syafi'i sudah dekat. Murid tersebut lebih dulu ke kota Mekah, lalu mengetuk pintu rumah ibu Imam Syafi'i. "Siapa ini?" tanya ibu Imam Syafi'i. "Saya muridnya Imam Syafi'i," jawab murid tersebut. Murid tersebut memberitahu bahwa Imam Syafi'i sudah di batas tapal kota Mekah. Lalu ibu Imam Syafi'i mempertanyakan bawa apa anaknya. Dengan penuh kebanggaan, murid Imam Syafi'i bercerita bahwa gurunya membawa ratusan unta lengkap dengan isi di punggungnya. "Aku menyuruh Syafi'i ke Irak bukan cari dunia. Katakan kepada Syafi'i, Syafi'i tidak boleh pulang ke rumah," kata ibunya yang kemudian menutup pintu rumah. Murid itu menyampaikan apa yang terjadi kepada Imam Syafi'i sambil bergetar. "Imam Syafi'i, ibumu marah," katanya. "Kenapa?" tanya Imam Syafi'i. Murid itu menceritakan bahwa ibu Imam Syafi'i bertanya Imam Syafi'i membawa apa. Ia mengatakan gurunya membawa unta yang banyak. "Salah, kamu jangan ngomong seperti itu." "Baik, sekarang aku panggil warga Mekah," pinta Imam Syafi'i. Semua unta dan harta lainnya dibagikan kepada penghuni kota Mekah. Imam Syafi'i menyisakan kitab-kitabnya saja. Setelah itu, Imam Syafi'i meminta muridnya untuk kembali dan mengatakan bahwa dirinya hanya membawa kitab dan ilmu saja. Harta kekayaan yang dibawa sudah diberikan kepada penghuni kota Mekah. "Ya sudah, kalau begitu, Syafi'inya aku tunggu," kata ibu Imam Syafi'i setelah murid tadi kembali.
Dari kisah ini, kita bisa tahu bahwa ada dua hikmah yang dapat dipetik. Pertama, ibu yang baik tidak menjadikan anaknya sapi perah untuk mencari dunia dulu. Kedua, kalau ibu melepas anaknya sukarela, ditemukan lagi oleh Allah di dunia. Ibunya Imam Syafi'i melepas karena Allah, dikembalikan lagi oleh Allah. Kalau ibu melepas anaknya karena Allah, dikembalikan lagi oleh Allah. Bakal dipertemukan di dunia dan di akhirat insya Allah. Ada kisah menarik dari Sayyidina Ali soal mana lebih utama antara ilmu dan harta. Dan ini juga berkaitan kisah yang tadi, yaitu Imam Syafi'i membagikan hartanya dan hanya membawa pulang ilmu dan kitabnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha." Aku adalah kota ilmu, sedang Ali adalah pintunya. Tatkala kaum Khawarij mendengar hadis ini, mereka mendengki kepada Ali radhiyallahu an dan berkumpullah 10 orang pemuka mereka. Mereka berkata, "Kita akan menanyakan satu masalah dan melihat bagaimana ia menjawab kita. Seandainya ia menjawab masing-masing dari kita dengan jawaban lain, taulah kita bahwa ia seorang yang alim, sebagaimana dikatakan oleh Nabi." Seorang di antara mereka datang kepada Ali bertanya, "Hai Ali, mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Sayyidina Ali menjawab, "Ilmu itu warisan para nabi, dan harta itu warisan Karun dan Syaddad dan Fir'aun serta lainnya." Kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain lalu bertanya seperti yang pertama. Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Ilmu menjagamu sedang engkau menjaga harta." Kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain lalu bertanya seperti pertanyaan yang pertama dan kedua. Maka Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Pemilik harta mempunyai banyak musuh, dan pemilik ilmu mempunyai banyak teman." Kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang lain lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Sayyidina Ali menjawab, "Apabila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang, dan jika engkau amalkan ilmumu, ia akan bertambah." Kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Pemilik harta bisa dipanggil si pelit dan menjadi hina, sedangkan pemilik ilmu dipanggil dengan sebutan agung dan mulia." Kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain lalu bertanya, "Manakah yang lebih baik, ilmu atau harta?" Sayyidina Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Pemilik harta akan dihisap pada hari kiamat, sedangkan pemilik ilmu akan memberi syafaat pada hari kiamat." Kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Sayyidina Ali menjawab, "Harta itu makin lama didiamkan, makin bertambah usang. Sedang ilmu itu tidak bisa lapuk dan usang." Kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Sayyidina Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Sayyidina Ali menjawab, "Harta itu bisa membuat hati menjadi keras, sedang ilmu itu menerangi hati." Kemudian orang itu pun pergi. Datang lagi orang yang lain lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Sayyidina Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Sayyidina Ali menjawab, "Pemilik harta dikatakan sebagai pemilik dengan sebab harta, sedang orang yang berilmu mengaku sebagai hamba Allah." Sayyidina Ali pernah mengatakan,
Andai kata mereka bertanya tentang ini, niscaya akan kujawab dengan jawaban yang lain selama aku masih hidup. Kemudian datanglah mereka dan menyerah semuanya. Dan demikianlah kisah Imam Syafi'i dan kisah Sayyidina Ali tentang harta dan ilmu. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.